Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Anissa Mentikarawi, Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Pasir Pengarayan. Baiklah, saya akan menjelaskan analisis variansi satu arah atau one-way ANOVA beserta contoh kasusnya. ANOVA satu arah atau one-way ANOVA yaitu analisis of variance atau ANOVA merupakan salah satu metode analisis statistika yang digolongkan ke dalam kelompok statistik inferensial. Kapan ANOVA satu arah digunakan? Pada dasarnya ANOVA dapat digunakan untuk melakukan pengujian perbandingan rata-rata beberapa kelompok. Biasanya terdiri dari lebih dari 2 kelompok. Penggunaan ANOVA kelompok yang berasal dari sampel yang berbeda antar kelompok. Misalkan, jika kita ingin melihat pengaruh bentuk kemasan suatu produk terhadap penjualan, jika faktor yang menjadi perhatian kita untuk selanjutnya diuji adalah berupa satu faktor, misalnya pengaruh bentuk kemasan suatu produk pada tingkat penjualan, maka ANOVA yang kita gunakan adalah satu arah. Disebut ANOVA satu arah atau one-way ANOVA karena pusat perhatian kita hanya satu, dalam hal ini bentuk kemasan suatu produk. Tetapi jika pusat perhatian kita selain jenis kemasan juga tertuju pada pengaruh aroma pada tingkat penjualan, maka digunakan ANOVA dua arah atau two-way ANOVA. Asumsi yang harus dipenuhi dalam analisis ragam atau ANOVA. Yang pertama, data yang digunakan adalah data yang berdistribusi normal, karena akan digunakan statistik uji F. Yang kedua, varian atau ragamnya bersifat homogen, di mana hanya terdapat satu estimator untuk variasi dalam sampel. Yang ketiga, masing-masing sampel bersifat independen. Yang keempat, komponen-komponen modelnya bersifat aditif. Hipotesis ANOVA satu arah. Hipotesis yang digunakan dalam ANOVA satu arah adalah sebagai berikut. HO.2 μ1 sama dengan μ2 sama dengan μ3 sama dengan titik-titik sama dengan μn. Tidak terdapat perbedaan signifikan antara rata-rata hitung dari n kelompok. H1.2 μ1 tidak sama dengan μ2, tidak sama dengan μ3, tidak sama dengan titik, tidak sama dengan μn. Ada perbedaan yang disignifikan antara lain rata-rata hitung dari n kelompok. Misalkan, adakah populasi yang berdistribusi normal dengan rata-rata populasinya X1, X2, titik-titik, xn, serta ragam populasinya sama walaupun nilainya tidak diketahui, disusun dalam bentuk tabel sebagai berikut. Nah, seperti inilah tabelnya. Di dalam tabel ada populasi, di mana rata-rata populasinya berapa banyak. Di sini ada 1, 2, titik K. Di samping tabel ada sampel, total, ukuran, dan rata-rata. Keterangan dalam tabel, yang pertama, XIJ sama dengan individu atau elemen KI dari sampel J. K kecil sama dengan banyaknya populasi atau perlakuan. NJ sama dengan banyaknya individu dalam sampel J. N besar sama dengan S, NJ, dalam kurung J sama dengan 1,2,3, titik-titik, K, sama dengan total observasi. TJ sama dengan jumlah individu dalam sampel J. T sama dengan T1 ditambah T2 ditambah titik-titik ditambah TK sama dengan jumlah seluruh individu. Untuk mengetahui apakah ada perbedaan rata-rata populasi, dilakukan pengujian hipotesis dengan analisis varians. Prosedur pengujiannya, yang pertama, HO.2 μ1 sama dengan μ2 sama dengan titik-titik sama dengan μk atau semua sama.
H1.2 tidak semuanya sama atau minimal sepasang berbeda. Mu I tidak sama dengan mu J untuk I tidak sama dengan J. Yang kedua, keputusan menolak atau menerima HO dapat ditentukan dengan membuat tabel ANOVA seperti di gambar ini. Dengan keterangan SSB sama dengan sum square between group atau jumlah kuadrat antar grup dengan rumus dalam kurung sigma T kuadrat 1 per NI dikurang T kuadrat per N. SST sama dengan total sum square atau jumlah kuadrat total, atau dengan rumus dalam kurung X kuadrat IJ dikurang T kuadrat per N. SSW sama dengan sum square within group atau jumlah kuadrat dalam grup dengan rumus SST dikurang SSB. MSB sama dengan SSB per F1. MSW sama dengan SSW per F2. Statistik uji yang digunakan adalah F hitung tolak HO jika F hitung lebih besar dari F tabel. Baiklah, di sini kita akan masuk ke dalam contoh soal. Seorang ingin mengetahui perbedaan prestasi belajar untuk mata kuliah dasar-dasar statistika antara mahasiswa, tugas belajar, izin belajar, dan umum. Data diambil dari nilai UT sebagai berikut. Tugas belajar atau A1 sama dengan 11 orang, izin belajar atau A2 dengan total 12 orang, umum atau A3 dengan total 12 orang. Buktikan apakah ada perbedaan atau tidak. Langkah-langkah menjawabnya: A. Diasumsikan bahwa data dipilih secara random, berdistribusi normal, dan variannya homogen. B. Hipotesis atau HA dan HO dalam bentuk kalimat. HA.2 terdapat perbedaan yang signifikan antara mahasiswa, tugas belajar, izin belajar, dan umum. HO.2 tidak ada perbedaan yang signifikan antara mahasiswa, tugas belajar, izin belajar, dan umum. C. Hipotesis HA dan HO dalam bentuk statistika. HA.2 A1 tidak sama dengan A2 sama dengan A3. HO.2 A1 sama dengan A2 sama dengan A3. D. Daftar statistik induk. Di sini ada tabel di mana ada nomor A1 dengan populasinya, A2 dan A3. N yaitu jumlah populasi. Di sini A1-nya 11, A2-nya 12, dan A3-nya 12. Sigma X, A1-nya 73, A2-nya 71, dan A3-nya 90. Sigma X kuadrat, di mana sigma X yang di atas dikuadratkan menjadi A1 menjadi 493, A2 menjadi 431, dan A3 menjadi 692. Dengan total sama dengan T, N sama dengan 35, dan total sigma X-nya 234, dan total dari keseluruhan sigma X kuadratnya 1616. E. Menghitung jumlah kuadrat antar grup atau JKA. Dengan rumus JKA sama dengan buka kurung sigma XAI tutup kurung kuadrat per NAI dikurang buka kurung sigma XR tutup kurung kuadrat per N. Kita masukkan ke dalam rumus angka-angka yang di dalam tabel tadi menjadi sama dengan buka kurung 73 kuadrat per 11 ditambah 71 kuadrat per 12 ditambah 90 kuadrat per 12 tutup kurung dikurang 234 kuadrat per 35 sama dengan 1579 dikurang 1564 dengan hasil 15. F.
Menghitung derajat bebas antar grup dengan rumus dBA sama dengan A dikurang 1. A yaitu jumlah grup. Kita masukkan ke dalam rumus 3 dikurang 1 sama dengan 2. G. Menghitung kuadrat rata antar grup atau KRA. Dengan rumus KRA yaitu JKA per dBA. Kita masukkan ke dalam rumus 15 dibagi 2 sama dengan 7,5. H. Menghitung jumlah kuadrat dalam grup atau JKD. Dengan rumus JKD sama dengan sigma X kuadrat T dikurang sigma buka kurung sigma AI tutup kurung kuadrat per NAI. Kita masukkan lagi ke angka-angka yang di atas tadi ke dalam rumus sama dengan 1616 dikurang buka kurung 73 kuadrat per 11 ditambah 71 kuadrat per 12 ditambah 90 kuadrat per 12 tutup kurung sama dengan 1616 dikurang 1579 sama dengan 37. I. Menghitung derajat bebas dalam grup dengan rumus dBD sama dengan N dikurang A. 35 dikurang 3 sama dengan 32. J. Menghitung kuadrat rata dalam grup atau KRD. KRD dengan rumus JKD per BDA. 37 per 32 sama dengan 1,16. K. F hitung sama dengan KRA per KRD sama dengan 7,5 per 1,16 dengan hasil 6,47. L. Taraf signifikan sebesar alfa sama dengan 5% yaitu 0,05. Yang ke M. F tabel dengan rumus F buka kurung 1 dikurang alfa tutup kurung dikali buka kurung ABA dikali ABD tutup kurung. Dengan perhitungannya sama dengan F buka kurung 1 dikurang 0,05 tutup kurung buka kurung 2,32 tutup kurung. F buka kurung 0,95 tutup kurung dikali buka kurung 2,35 dengan hasil 3,30. Yang ke N, tabel ringkasan ANOVA. Di sini ada tabel dengan ringkasan perhitungan yang sudah dihitung tadi. Dengan tabel sumber varian SV yaitu antar grup A, antar grup D, dan total. Jumlah kuadrat JK, DB, mean square, F, dan sig. Di mana jumlah kuadrat atau JK yaitu 15 antar grup A-nya, 37 antar grup D-nya, dan totalnya semua menjadi 52. DB-nya antar grup A menjadi 2, antar grup D 32 dengan total 34. Mean square-nya antar grup A 7540, antar grup D 1139. F 6,47 dengan sig 0,05. O. Kriteria pengujian. Jika F hitung lebih besar daripada F tabel, maka ditolak HO, berarti signifikan. Setelah dikonsultasikan dengan tabel F kemudian dibandingkan antara F hitung dengan F tabel. Ternyata F hitung lebih besar daripada F tabel, atau 6,47 lebih besar daripada 3,30, maka ditolak. HO berarti signifikan. P. Kesimpulan. HO ditolak dan HA diterima. Jadi, terdapat perbedaan yang signifikan antara mahasiswa tugas belajar, izin belajar, dan umum. Baiklah, sekian dari penjelasan saya tentang analisis variansi satu arah atau one way ANOVA. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.